Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjut ke pemateri, pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Putri Widyastuti dari Universitas UIN Alauddin Makassar, jurusan Kesehatan Masyarakat, NIM 70 2001-2028 dari Kesmas A. Nah, baik, kita bisa melanjut ke pemateri ini. Nah, pemateri ini yang dibawakan yaitu komunikasi sel. Nah, komunikasi sel ini seperti kehidupan kita sehari-hari. Sel juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya itu si A memberikan informasi dalam bentuk sinyal. Nah, sinyal ini dikirim melalui si B. Nah, si B ini kemudian menerima sinyal tersebut. Nah, kemudian ia mengambil tindakan sebagai respon antara sinyal yang diterimanya. Proses ini disebut cell signaling. Jadi, komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungan. Sel ini bertujuan agar di setiap organ tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup kita. Nah, dan ada beberapa jenis komunikasi antara sel. Yang pertama itu autokrin. Nah, komunikasi diri sendiri, contohnya molekul sinyal sitokin yang dikeluarkan oleh leukosit. Yang kedua itu parakrin, komunikasi antara sel dengan jarak dekat, contohnya itu ligat, faktor pertumbuhan protegladi, histamin. Nah, contoh parakrir yang lain pada komunikasi antara neuron, ligat yang digunakan pada komunikasi neuron disebut neuron transmitter. Nah, yang ketiga itu endokrin, komunikasi antar sel yang jarak jauh sehingga ligat disalurkan melalui pembuluh darah. Ligat yang digunakan pada komunikasi ini disebut hormon. Lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu ada 3 jenis protein reseptor. Yang pertama itu reseptor yang berhubungan dengan protein channel. Contohnya itu neuron transmitter, asetilkolin, dan Na+. Nah, awalnya reseptor berada dalam keadaan tidak aktif, yaitu off. Ketika asetilkolin menempel pada reseptor, gerbang protein akan terbuka sehingga ion Na+ dapat masuk ke dalam sel. Nah, yang kedua itu reseptor yang berhubungan dengan G protein. Awal reseptor berada dalam keadaan tidak aktif, yaitu off. Saat ligat menempel, reseptor menjadi aktif. Pada banyak kondisi, efek ligat dapat diperkuat oleh serangkaian mekanisme. Di dalam sel dapat dibentuk molekul sinyal kedua, yaitu second messenger. Contohnya itu second messenger, yang pertama itu siklus adenosin monofosfat CAMP. Yang kedua itu inositol trifosfat IMP3. Dan second messenger akan memicu berbagai reaksi selanjutnya. Contohnya itu perubahan metabolisme sel, perubahan aktivitas genetik. Yang ketiga itu reseptor yang berhubungan dengan 6 protein reseptor yang berhubungan dengan enzim, contohnya ligat, yaitu growth factor. Saat growth faktor menempel terjadi berbagai respon, contohnya aktivitas protein kinase. Mereka dapat mengaktifkan protein lain seperti protein yang mengatur
pertumbuhan, pembelahan, serta diferensiasi sel target. Nah, setelah tujuan berhasil, suatu sinyal harus segera diakhiri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu 3 tahap persinyalan sel. Yang pertama penerima, kedua transduksi, ketiga itu respon. Nah, penerima merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sinyal kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada sel bersangkutan. Yang kedua itu transduksi, tahap yang mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Yang ketiga, respon. Respon dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler. Proses persinyalan sel membantu memastikan bahwa aktivitas penting terjadi pada sel yang benar, waktu yang tepat, dan koordinasi yang sesuai dengan sel lain dalam organisme yang bersangkutan. Adapun surah yang bersangkutan dengan materi ini yaitu As-Sajdah ayat 5 berkata, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang dikadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Dan ada juga hubungan antara komunikasi sel dengan transduksi sinyal seluler adalah cara sel untuk berkomunikasi sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya. Komunikasi antara sel terjadi pada jarak dekat dengan gap junction dan pada jarak jauh dengan impuls saraf dan mediator kimia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada perkataan salah mohon dimaafkan, dan jika ada kurang jelas mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.